Allah nanti Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi-umi yang dirahmati Allah, yang cantik-cantik, calon penghuni surga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Umi-umi yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah pagelaran kolosal, sebuah kejadian epik terbesar ibadah seluruh dunia, sebuah event terbesar di muka bumi yang tidak bisa diadakan oleh siapapun juga. Konser musik belum ada yang sampai jutaan orang. Demo juga belum pernah ada yang sampai jutaan orang. Tapi kalau ini dalam satu waktu, dalam satu tempat, dalam kurun tertentu, jutaan orang akan berkumpul, ya kan? Di kota Mekah Al-Mukarramah, semua pandangan manusia akan tertuju ke sana. Dan itu semua karena tentu adalah Allah mudahkan sehingga semua orang Islam berkumpul di sana dalam keadaan berihram haji, ya kan, berhari-hari. Yang agama lain nggak bisa buat, cuman Islam saja yang bisa buat. Pertanyaannya kemudian, adakah kemudian Allah membuat sebuah atmosferik, sebuah keadaan yang demikian luar biasanya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sana? Haji, betul namanya haji. Tapi sebenarnya apa sih pesan utama dari ibadah haji tersebut? Para hajah-hajah dan calon hajah dan haji juga dan calon haji, mudah-mudahan kita bisa mendengarkan satu kajian menginspirasi kita. Ini kajian sebenarnya disampaikan di beberapa tempat, cuman belum pernah di Hubadifah. Jadi sayang menurut saya kalau misalkan kelewatan gitu. Dari berbagai macam materi, kok saya lihat yang paling pas kayaknya momentumnya karena haji ya kan, ya tentang materi ini. Law of sacrifice. Orang mengatakan hukum, tapi sebenarnya bahasa Inggris itu kalau law artinya adalah rumusan. Jadi kalau misalkan law of sacrifice artinya rumusan dalam pengorbanan. Rumusan itu apa? Teori, teorema. Jadi ada teori misalkan Archimedes ya kan, semakin besar tekanan maka semakin besar juga dia energi perlawanannya gitu istilahnya. Nah itu teorema Archimedes. Pythagoras beda lagi. Nah itu namanya disebutnya law of Pythagoras, law of Archimedes. Jadi bukan hukum. Memang hukum juga karena hukum sebenarnya juga bicara tentang hikmah. Ya. Jadi kita mau lihat sebenarnya bicara tentang pengorbanan atau kurban di dalam Al-Quran itu kalau kita lihat ada 3. Nah ini yang mau kita pelajari tentang law of sacrifice dari masing-masing ayat-ayat Al-Quran tentang pengorbanan. Jadi ada level-levelnya. Ya, nah level pertama kita akan buka, ya kan? Sebelumnya umi-umi tentu sudah tahu bahwa yang namanya korban, pengorbanan itu berbeda dengan yang namanya infak, sedekah atau zakat. Kalau infak, sedekah atau zakat itu dikeluarkan karena kemampuan kita. Tapi kalau namanya pengorbanan, korroba, yukorribu, itu tidak disebut pengorbanan kalau dia dapat menunaikannya secara mudah. Kan gitu. Kalau mudah namanya sedekah karena kemampuannya ada. Tapi pengorbanan itu pasti dia punya level up. Ya kan? Jadi dia akan punya usaha yang lebih untuk berkorban. Kan gitu Bu ya? Saya memberi gitu kan. Memberian ini bisa jadi korban juga kalau misalkan pengorbanan, kalau misalkan memberinya melebihi dari, bukan melebihi sebenarnya,
istilahnya itu melebihi dari kebutuhannya, gitu dia. Ya, nah itu namanya pengorbanan. Makanya agak beda memang orang berkorban itu dengan berinfak, dengan sedekah atau dengan berzakat. Kalau zakat jelas harta yang dihisap, sedekah juga jelas, ya kan? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Infak jelas bahwa dia adalah benda-benda berharga. Tapi pengorbanan dia itu bentuknya lebih kepada sifat batin manusia. Ya kan? Melebihi dari yang namanya harta atau benda. Makanya disebut korobah. Gitu dia. Oke. Kapankah pertama kali korban itu? Sama-sama tahu ya, karena ini frame-nya banyak, maka kita akan cepat-cepat saja. Mudah-mudahan bisa selesai, karena ini sebenarnya cukup panjang, tapi kita buat mudah saja. First sacrifice, pengorbanan pertama kali terjadi kepada anak Nabi Adam. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq iz qarraba qurbana wa tuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ini Habil ada Qabil. Watslu alaihim naba'a bani Adam. Katakan tentang kisah dua anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Disuruh berkorban, izqarraba kurbanan, disuruh berkorban. Tentu kita tahu Habil memberikan domba yang besar. Kemudian Qabil memberikan sayuran busuk. Makanya Allah katakan, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir. Allah terima salah satunya, tidak menerima yang lainnya. Siapa yang diterima? Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Habil yang diterima, kenapa? Karena dia mempersembahkan yang terbaik. Kedua, kalimat terakhir mengatakan qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima korbannya orang bertakwa. Means artinya orang bertakwa itu kalau berkorban seperti Habil memberikan yang terbaik. Itu beda banget tuh. Ya kan, satu kambing besar dari segi yang namanya gini ya. Berpikirlah seperti kita masuk ke zaman Nabi Adam dulu. Tahu nggak? Zaman Nabi Adam dulu itu apa? Harta yang paling besar. Hah? Ada mobil nggak? Ada Innova sana? Ada emas? Belum ada emas. Permata udah ada? Belum ada permata. Udah ada saham? Belum ada. Udah ada deposito? Belum ada. Belum ada ruko? Belum ada toko. Yang ada itu adalah hewan ternak. Jadi harta pada zaman Nabi Adam itu adalah ternak. Itu kekayaan paling besar. Jadi kalau Habil memberikan dia kambingnya, itu memberikan harta yang paling besar. Apa maksudnya ya? Setara kalau misalkan manusia zaman sekarang itu akan memberikan harta yang paling bermakna buat dia. Yang paling bernilai. Apa misalkan rumah, mobil, deposito, tabungannya. Seperti itu. Jadi jangan kita bayangkan ketika Habil memberikan kambing, itu seperti kita memberikan kambing sekarang 3,5 juta misalnya, 3 juta. Paham ya? Nah itu makanya perlu kita istilahnya transformasi waktu. Ketika ayat ini bicara tentang itu, coba berempati masuk ke dalam masa tersebut. Maka kita mendapati bahwa yang namanya Habil itu benar-benar memberikan yang terbaik. Makanya diterima sama Allah, kan gitu. Itulah sebagai tanda ketakwaan. Jadi tanda ketakwaan sendiri adalah ketika dia memberi, ketika berkorban, itu memberikan yang terbaik. Misalkan sekarang kita akan kurban. Bagaimanakah kenanya? Sunnah muakkadah, betul sunnah muakkadah. Cuman sunnah muakkadah juga terbagi dua, ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Apa maksudnya? Kalau dia hidupnya sendiri sebatang kara, maka itu sunnah ainiyah. Cukup dirinya sendiri, dia pahalanya dapat sendiri. Tapi kalau sunnah kifayah, itu seperti fardu kifayah. Kalau ada satu keluarga, dia motong sudah, ya kan, kambing, maka semua keluarganya sudah tidak perlu lagi. Dalam catatan, keluarganya ini memang tidak memiliki harta yang lebih. Tapi kalau misalkan bapaknya punya toko, emaknya punya toko emas, anaknya pengusaha segala macam,
Masa cuma satu kambing doang satu keluarga? Kan nggak mungkin. Kan gitu. Karena setiap orang di keluarga tersebut memiliki harta. Sebanyak apakah harta yang diwajibkan atau sunnah muakkadnya untuk dia kurban? Itu ketika dia membeli hewan kurban, kemudian masih punya sisa uang untuk di hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Masih punya uang menghidupi keluarganya, maka dia sudah kena kepada sunnah muakkadah. Nah, ibu-ibu yang punya duit 10 juta, beli kambing 3,5 juta, sisa 6,5 juta. Kira-kira bisa hidup nggak 4 hari dengan itu? Kalau kita masih bisa, berarti kena kepada sunnah muakkadah. Silakan, kita masih menerima kambing dan sapi. Modus. So, kita masuk kepada first law. First law itu apa? Ini hukum yang pertama. Apa hukum pertama? Ya, tentu aja adalah kurban dulu. Kurban itu apa? Qoroba yuqoribu kurbanan koribun. Dekat. Takorup. Ya, ini kita sudah tahu, makanya dicepat-cepat aja. Kurban itu takorup. Ibadah-ibadah itu semua ibadah itu adalah takorup, mendekatkan diri kepada Allah. Ta'aruf. Iya. Ibu mau takorup atau mau ta'aruf? Ta'aruf dulu baru takorup. Mau dicariin? Kambing kali. Halal, Bu. Walaupun becucu dah. Kenapa demikian? Ini adalah hukumnya. Kenapa hukum itu? Setiap kita, ya kan, tidak bisa tidak, pasti harus berkorban. Kenapa harus berkorban? Karena kita punya tujuan. Oke. Kenapa? Jangan, malu. Law of sacrifice. Kameramen siap? Jadi pengorbanan itu magnet. Pengorbanan itu magnet. Dia akan mendekatkan kita kepada apa yang seringkali kita habiskan waktu, tenaga, dan pikiran padanya. Dia akan semakin dekat. Kita menghabiskan waktu kemana? Tenaga, pikiran kemana? Kalau kita menghabiskan pada satu, maka dia akan mendekatkan kita. Jadi itu sistem magnet dia. Mau dekat sama siapa? Sama Allah kan? Coba cek. Waktu, tenaga, pikiran. Kesana kagak? Hah? Kagak. Jadi kadang nyambung ya kan, antara dibicarakan dengan yang kelakuannya. Jadi magnet itu adalah ketika kita mau dekat sama Quran, ya kan, maka coba dong habiskan waktu, tenaga, pikiran dengan Al-Quran. Itu tentang law of sacrifice. Artinya magnet. Yang namanya pengorbanan itu magnet. Dia akan mendekatkan kita kepada sesuatu atau apapun yang kita habiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Tahu nggak? Di antara, saya bisa tebak semuanya. Kecuali yang sudah janda. Enggak, ini ya. Siapa orang yang paling dekat sekarang? Tuh. Kenapa? Kenapa? Jawabannya kenapa? Setiap waktu, tenaga, pikiran buat dia. Siapa yang paling dekat sama kita? Anak-anak. Kenapa? Waktu, tenaga, pikiran untuk anak-anak. Itu magnet, medan magnetnya seperti itu. Narsistik loh. Dia cinta terhadap dirinya sendiri. Iya. Jadi kita mau dekat sama siapa? Sama Allah. Coba diukur waktu, tenaga, dan pikiran kita. Karena kalau dia dekat, Allah katakan muqarrabun. Muqarrabun itu apa? Qoraba, qoribun. Artinya orang yang didekatkan. Muqarrabun ulaikal fi jannatin. Jadi orang yang berkorban namanya muqarrabun. Orang yang suka berkorban, dia akan didekatkan. Perhatikan ayat di surat Qaf. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina
ghairu ba'id. Dan kami akan dekatkan surga itu tidak jauh kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi sama Allah tuh didekatkan surga. Bukan orang bertakwa itu yang hebat, tapi karena dia ingin mendekat sama Allah dan dia tidak punya kemampuan dekat kepada Allah, mungkin terbatas ya kan. Nah, maka kemudian Allah dekatkan surganya. Nih, gua dekatin deh. Namanya muqarrabun. Setiap orang yang berkorban muqarrabun fi jannatin naim. Makanya berkorbanlah untuk agama ini. Oke? Lengkap? Perhatikan satu ilustrasi ini. Ada sebuah pertandingan. Pertandingan lari. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang terdekat memiliki kesempatan juara? Nomor 1 sampai 5. Yang udah tahu diam aja. 1 sampai 5 kira-kira yang juara yang? Kenapa yang tengah? Enggak. Salah. Hah? Alasan? Alah, kenapa harus ngelihat putaran? Karena semua putaran atletik itu sama. Sama. Yang tengah seimbangan nanti ke titik nol. Ada Messi, ada Ronaldo, ada pemain bola lain yang jumlahnya ribuan. Tapi kenapa dia yang paling berhasil, dia yang paling kaya, dan dia yang paling banyak penghargaan? Di antara 5 ini, saya yakin seyakinnya, yang juara 1 adalah yang paling banyak berkorban. Betul nggak? Karena dia paling banyak latihan. Right? Artinya, makanya benar ayatnya sebelum muqarrabun itu Allah mengatakan, wasabiquna sabiqun. Orang-orang yang berlomba-lomba. Loh, berlomba-lomba apa? Kalau orang berlomba itu pasti ada juaranya. Siapa yang juaranya? Ulaikal muqarrabun, yang paling banyak berkorban. Jadi kalau kita nggak mau berkorban, nggak akan pernah jadi pemenang. Karena itu hukum tentang law of sacrifice. Paham nih? Masya Allah. Di antara kita semua hubadifa, siapa yang juaranya? Saya yakin yang paling banyak berkorban. Dia ngapal misalkan, ya enggak? Dia nulis di segala macam. Itu yang pemenang. Oh, kita gimana dong yang enggak segala macam? Tenang saja, karena Allah mengatakan dalam surat Al-Waqiah, wa azwajan salasah. Di akhirat nanti akan terbagi 3. Ashabul maimanati ma ashabul. Ini orang-orang baik. Nah, ini orang hubadifa, orang baik nih, datang pengajian. Itu udah masuk surga. Washabul mas'amah, ini yang suka bolong-bolong, yang suka madol-madol, ya kan? Ashabul mas'amah, yang nggak ngaji bahkan. Ini kenapa? Celaka dia. Tapi yang ketiga, golongan ketiga di akhirat ada as-sabiquna. Ini orang-orang yang kompetitif. Orang yang tidak pernah mau dia tertinggal di dalam perlombaan. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang suka berkorban. Kita kepada dunia nggak pernah mau kalah, tapi terhadap akhirat kita selalu memberikan orang untuk jadi pemenang. Kita biarkan, betul ya? Jadi yang mana? Yang pemenangnya? Jawabannya? Nah. Neng Rana, paham Neng Rana? Hah? Itu kira-kira hukum apa itu? Rumusan bukan? Rumusan hidup nggak? Kita mau di mana saja, Bu? Mau lomba apa saja, ya kan? Kan makanya as-sabiquna sabiqun. Sabiqu itu kan artinya perlombaan, kompetitif, kompetisi. Kompetisi itu ada pemenangnya, kata Allah udah katakan, ulaikal muqarrabun. Orang yang paling banyak berkorban dia yang menang. Tahu nggak kenapa Messi sama Ronaldo itu paling kaya dan yang paling banyak penghargaan? Dia menghabiskan lebih 3 jam setelah latihan dibandingkan pemain lain. Pemain lain pulang ya kan, dia latihan nembak lagi. Dus. 3 jam. Berkorban dia dengan itu. Hasilnya didapatnya. Kita, ya kan, mau hafal, mau bagus baca Quran, cuman nggak mau berkorban. Waktu kita, lidah kita berlatih, ya kan? Nah itu makanya. Jadi yang paling dekat memiliki kesempatan juara adalah orang yang muqarrabun, orang yang paling banyak berkorban. Perhatikan lagi. Tadi yang pertama ya, yang pertama berarti dia memberikan yang terbaik. Karena yang terbaik itu mendekatkan kita kepada tujuan, kepada Allah. Diajarkan oleh Habil dan
Qabil. Tapi Habil dan Qabil juga itu ada dalam diri kita. Maksudnya bagaimana? Sifat baik dan sifat buruk. Sifat itu ingin memberikan yang terbaik, ada juga Qabil yang nggak mau memberikan yang terbaik, sisa-sisa aja ampas. Kadang-kadang itu Tadi itu kan ngambil tuh apa namanya? Resume ya kan? Siapa yang Habil? Dia memberikan yang terbaik sebesar rasa syukur dia. Truk. Qabil, nggak usah lah. Apa sih? Orang gitu doang aja. Ada ketika dia, aku mau ngaji di rumahku Si Qabilnya bilang ya kan, jangan repot nanti gimana-gimana. Capek, masak segala macam. Jadi itu pertarungan dalam hidup manusia, Habil dan Qabil sampai mati. Kadang kita jadi Habil, kadang jadi Qabil. jadi berganti. Clear ya? Kadang kita jadi Qabil, kadang jadi Habil. Kira-kira nih sepanjang hidup kita banyak jadi Qabil apa Habil? Mobil. Habil. Mbak Iri? Insya Allah habil. Iya. Kalau di sini kayaknya Habil semua ya. Amin. Itu hukum yang pertama. First law of sacrifice. Kalau tadi law of sacrifice-nya pengorbanan itu magnet. Dia akan mendekatkan kita pada tujuan. Tujuannya apa? Itu perlu berkorban, nggak bisa kita diamkan. Tujuannya apa? Bu Isti kalau boleh tahu, punya tujuan apa kira-kira sekarang ini? Hah? Nggak tahu. Hah? Tempat di surga. Mantap. Kalau di tempat di surga, kira-kira pengorbanannya besar benar atau kecil biasa? Besar. Dan sudah siap untuk resiko itu? Jadi kalau orang misalkan saya mau masuk surga, menurut kamu surga itu bagaimana? Apakah semudah itu ya kan? Kan nggak mudah. Hah? Apakah orang tadi yang berlomba itu akan menang dengan berdoa? Hah? Coba lihat dulu, dengar dulu. Yang tadi yang dia berlomba itu untuk mendapat juara, apakah dia selesai dengan berdoa? Tidak. Jangan gantungkan kita hanya dengan doa tanpa usaha. Nggak bisa. Untuk mendekat ke sana, itu kita harus berjalan. Dan akan ada hujan, ada petir, ya nggak? Ketika hujan dan petir, baru berdoa. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kalau ada lagi, doa lagi. Jadi sekali lagi, jadilah Habil. Beri yang terbaik. Misalkan nih kita lihat nih ya, memang suratnya ini saja. Kita hanya mengingatkan murojaah saja. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolong agama Allah. Tolongin dong agama Allah. Nolonginnya gimana? Nolongin agama Allah gimana? Minimal Bu, baca Quran baik dan benar, minimal benar makhraj seluruh huruf. Itu udah nolong agama Allah. Wa sabbit aqdamakum, maka akan aku kokohkan kedudukanmu. Mudah. Kenapa? Iya, berdakwah. Kalau berdakwah mah keren banget ya kan? Enggak, cukup kita misalkan tadi ya kan, mengucapkan huruf Al-Quran dengan baik. Jadilah orang Islam yang senyum, jangan orang Islam tuh yang mukanya jutek. Ini Islam mukanya udah nggak Islam, nggak menyelamatkan. Nah, maka wajar kalau di dalam Al-Quran juz 4 itu mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum diterima engkau pemberiannya itu, infaknya, sebelum memberikan yang terbaik. Tadi seperti Habil memberikan yang terbaik. Oke, next. Tadi di surat 5 ayat 27. Itu yang pertama. Yang kedua, sacrifice-nya ini berjalan di surat Al-Hajj.
Nah, ini surat Al-Hajj sudah masuk dia. Dari ayat 27 Allah mengatakan apa namanya? Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amik. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun Ka'bah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa azin fin nas, beritahu kepada manusia bil haji, supaya mereka itu naik haji ke Baitullah. Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Maka akan datanglah tuh manusia dengan jalan kaki, dengan unta yang kurus, min kulli fajjin amik, dari pelosok-pelosok dunia. Terus berjalan ayatnya, ya kan, 28 lihatnya, liyashhadu manafi'a lahum. Itu tentang dia setelah haji kemudian menyembelih hewan kurban. Terus sampai akhirnya, kalau kita mau spotlight dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ada berapa ayat? Ada berapa? Surat Al-Hajj ada berapa ayat? Yang bisa jawab ini 78. Baik. Yang asisten dosen nggak boleh jawab, murid-murid yang boleh jawab. Ada surat yang juga jumlahnya 78 ayat. Selain surat Ar-Rahman. Oh, pintar ya. Gini bunyi ayatnya. Perhatikan. Haji itu peristiwa besar yang dikatakan Allah, zalika, demikianlah haji itu, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengazimkan, mengagungkan, membesarkan, memviralkan tentang yang namanya haji dan kurban, fa innaha min taqwal qulub, itu berasal dari hati yang takwa. Kenapa kok haji perlu diviralkan, sama Allah dibuat atmosferiknya menjadi sebuah tontonan yang kolosal, yang semua manusia itu, bahkan di dalam Islam ini ya kan, semua orang Islam yang bahkan nggak sholat, ya kan, yang bahkan nggak puasa, kalau ditanya mau naik haji nggak, haji mau. Tapi kalau ditanya sholat dong, tar aja. Puasa, alah. Tapi kalau suruh haji, mau. Betul nggak? Ada panggilan dalam hati itu. Ya. Jadi nanti kurban, ibu-ibu semuanya, ya kan? Maka itu adalah syiar Allah. Syiar itu apa? Sya'airallah, ya kan? Bukan syair ya. Ya, tetap fokus, walaupun petir menyambar. Sya'airallah itu artinya tanda-tanda. Tanda-tanda Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Ada telepon. Emang masih ada telepon zaman sekarang? Agak. Tanda-tanda Allah. Di dalam Quran, sya'airallah itu ada 4. Tanda-tanda kebesaran Allah yang harus yu'azim, yang harus dibesarkan. Yang tidak dibesarkan, yang mengecilkan, orang tidak bertakwa. Yang membesarkan ya fa innaha min taqwal qulub. Yang pertama apa? Perintah Allah. Perintah Allah. Yu'azim, viralkan, besarkan dia. Gemakan, buzzerkan. Ya, kalau ada buzzer, jadilah buzzer Allah yang memviralkan tentang syiar Allah, sya'airallah. Perintah Allah di status kita, hari Jumat nih. Ayo lur, sholat Jumat. Perintah Allah. Neng, kalau kemana-mana ingat pakai jilbab. Surat berapa? Betul nggak? Itu ibu rajin banget tuh status itu tuh. Jangan sampai kita punya HP itu statusnya cuman urusan jalan-jalan. Urusannya cuman makan. Itu yang dibesarkan siapa? Betul nggak? Siapa yang mau dibesarkan lewat status kita itu? Allah mengatakan, zalika wa may yu'azzim sya'airallah. Besarkan itu namanya syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, perintah Allah. Ayat-ayat 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 Allah.
Kan zaman sekarang kan status macam-macam ya kan. Nah, maka tahan diri kita. Kalaupun mau ya kan, cukup yang namanya perintah Allah. Yang kedua, apa yang harus ini? Larangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah. Janganlah engkau halalkan siar-siar Allah yang diharamkan. Wal hadi wal qalaid. Ini fakta ya. Tahu nggak kejadian yang terakhir? Polwan membakar suaminya yang polisi juga. Gara-gara apa? Judi online. Tahu nggak di Ciamis ada bapak-bapak itu istrinya dibunuh, dimutilasi, dagingnya dijual ke tetangganya. Beli deh daging saya. Kenapa? Terjebak kepada judi online dan pinjol. Kenapa? Orang tidak tahu. Tahu nggak kenapa yang kasus Vina itu menjadi besar dan apa pelajarannya? Yang Rana tahu Vina, kasus Vina. Pelajarannya apa itu? Sebenarnya apa masalahnya di situ? Hah? Kalau mau nyari salah siapa dia? Jadi itu warning. Istilahnya sudah red alarm. Orang tua perhatikan anak-anakmu. Kemudian Allah besarkan itu ya kan dengan yang namanya kasus Vina, anak-anak remaja umur 16 tahun, perempuan jalan-jalan malam-malam sama laki-laki lain, pacaran-pacaran ikut geng motor, kemana orang tuanya? Kalau mau cari-cari siapa yang salah? Bapaknya yang salah, orang tuanya yang salah. Pelajaran buat kita siapa? Yaitu ya Allah. Bagaimana anak-anakku sekarang keadaannya? Apakah sudah kita biarkan anak-anak kita itu memakai hijab, menjaga dirinya, ikhtilat, ya kan, jangan sampai terlibat dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena mungkin belum terlalu diviralkan tentang larangan Allah. Perlu diviralkan tuh di status kita, ikhtilat, ya kan? Jangan sampai bergaul secara bebas. Jadi bukan sekedar perintah, larangan Allah juga. Bang Ipul. Oke, lanjut. Larangan Allah yang kedua. Yang ketiga itu tentang tempat mulia atau makannya. Ada tempat-tempat Allah itu yang dia dimuliakan dan menjadi syiar Allah. Contohnya apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita fala junaha alaiha ayyat tawafa bihima. Kan gitu kan? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu syiar Allah. Makom Ibrahim, Hajar Aswad, Multazam, itu semua syiar Allah. Itu yang di Mekah, yang di sini apa? Masjid adalah tempat mulia yang harus juga yu'azzim, yang dibesarkan. Betul nggak? Makanya kita kalau ngaji itu kenapa serius-serius amat? Ya memang, walaupun serius-serius juga kita nggak sampai melotot-melotot, biasa aja, maksudnya jangan sampai main-main. Yu'azzim syairallah. Tempat ini tempat mulia. Kenapa? Karena ini adalah syiar Allah. Syairillah. Di masjid boleh nggak kalau kita misalkan datang, ya kan, kemudian masuk ke dalamnya, gelar karpet, makan-makan, minum-minum, main gitar situ? Kenapa? Nggak boleh kan? Kenapa? Itu bukan tempat yang sembarangan. Yu'azzim syairallah. Yang harus diagungkan. Ada lagi. Apa yo? Waktu yang mulia. Contohnya sekarang nih. Inna iddata indallahi suhuri. Ya, itu dia. Sesungguhnya itu di sisi Allah ada 12 bulan dan 4 yang haram. Arba'atu hurum.
4 yang haram bulan apa aja? Zulhijjah, Sebelumnya dong, Bu. Zulqaidah, Zulhijjah. Muharram, Rajab. Itu waktu mulia. Yang dimana orang ketika berbuat baik, beramal soleh dilipat gandakan, berbuat salah juga, bermaksiat dilipat gandakan. Sekarang makanya Umi Isti itu, wah, semangat mensiarkan, jangan salah, fa innaha min taqwal qulub. Itu berasal dari hati yang takwa. Dia sebutkan waktu yang mulia. Bu Emil bagi-bagi setiap subuh ya kan? Subuh pelajaran itu tentang perintah dan larangan Allah. Dan perhatikan, kalau kita mau dakwah, cuman ini doang kok yang diiniin. Kalau nggak perintah Allah, larangan. Kalau nggak kemudian tempatmu, datangin dong masjid, datangin tempat pengajian, betul nggak? Satu lagi tentang waktumu mulia. Selain yang namanya 4 bulan itu, mingguannya ada hari Jumat. Tahunannya ada namanya Lailatul Ramadan, Lailatul Qadar. Itu diumumkan nggak? Diviralkan nggak? Selalu diviralkan. Kenapa? Karena itu bagian daripada syairullah. Dan orang-orang yang memviralkan, yang membesarkan itu, fa innaha min taqwal qulub, dari hati yang takwa. Kalau kita diem aja, adem aja hidup, kagak pernah nyolek-nyolek dikit pun tentang syairullah, mohon maaf, hatimu kurang bertakwa. Lihat status-status kita itu. Ada nggak kira-kira dari 4 ini yang kita siarkan? Lah aku pulaakanku itu loh, Bang, kata Mbak Endah. Pulaanku itu loh, berlian. Loh, wajib itu. Dagangan namanya harus disiarkan. Kan gitu. Cuman mbok sekali-sekali, makanya aku kan suka kasih ke grup ya kan. Di statusnya, di-share, betul nggak? Di-share. Kenapa di-share? Itu bagian dari hati yang takwa. Nih, Bu Emi nih. Bu Emi kenapa datang kemari? Izin Allah, iya sih. Nggak mungkin juga izin RT ya kan? Maksudnya tahu dari mana? Nah, terus kasih tahu apaan? Dikasih tahu gambar nggak atau apa? Tadi dia nggak mau Hmm. masuk keluar aja. Oh iya. Jadi ibu-ibu, bisa jadi teman kita, sahabat kita, keluarga kita, hati yang sedang mau kembali, dia melihat itu, oh ya, ini bukan masalah pembicaranya siapa, programnya bagaimana, enggak. Ada kadang-kadang momentum orang ingin Senin datang ini Bu Emi, ya kan? Itu datang Bu Ira, ya kan? Bu Ira tahu dari mana? Awah. Iya tahu deh, Mas. Iya kan? Nah seperti itu maksudnya. Jadi kalau hati kita nggak pernah nih membesarkan perintah Allah, nggak pernah ada di status tentang perintah Allah, nggak ada di status kita, nggak pernah bicara tentang larangan Allah, nggak bicara tentang tempat mulia, waktu mulia, ya sudahlah, hatimu memang nggak bertakwa aja. Dah selesai. Mau sehebat apapun bolangmu, sehebat apapun hijabmu, statusmu hanyalah tentang masalah. Akhirnya kepada yang kedua, Bu. Second law of sacrifice. Second law, mengagungkan, membesarkan, memviralkan tanda kebesaran Allah adalah tanda hati yang takwa. Yang pertama apa? Masih ingat nggak? Memberikan yang terbaik. Yang kedua, memviralkan, membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah adalah dari tanda hati yang takwa. Ah, mudah. Itu hukum, itu rumusan. Nah, gitu. Yang ini, tenang aja, ada frame-nya lengkap full. Ya. Kalau ada kopi berarti nambah lagi waktunya nih. Ini yang ketiga. Tadi pengorbanan pertama tentang Habil dan Qabil. Yang kedua tentang di haji, tentang pengorbanan atau kurban ibadah haji. Yang ketiga, ini yang menjadi core of the core dari ibadah haji dan menjadi epicentrum pergerakan jutaan manusia di Mekah Madinah atau khusus di Mekah tentang bagaimana
energi vibrasi dari Nabi Ibrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bi gulamin halim. Nabi Ibrahim sedihnya luar biasa. Sehabis beliau itu dibakar di kotanya, tidak mempan, ya kan? Masih dalam keadaan sedih luar biasa. Ya, lama sudah nggak punya anak, dia berpikir apakah nanti ini akan meneruskan jalan dakwahku, siapa lagi? Sementara umatku dalam keadaan yang sesat. Maka dia berdoa, Rabbi habli minah. Tapi sebelumnya dia berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dia berkata, ini sesungguhnya aku dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kepada Tuhanku yang memberikan petunjuk. Pertanyaan ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan di surat At-Takwir. Apa pertanyaannya? Fa aina tazhabun? Ente mau kemana? Ya kan? Surat At-Takwir itu Allah bertanya, fa aina tazhabun? Antum mau kemana? Hidup. Hah? Mau kemana sih? Hidupmu tuh mau kemana sebenarnya? Kok nggak jelas sih? Maka jawabannya, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku ingin kepada Allah, pergi kepada Allah yang memiliki petunjuk. Demikianlah risaunya hati Nabi Ibrahim. Di kampung ditolak, ya kan? Pernikahannya seperti itu, belum punya anak, dia pun berdoa luar biasa. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi gulamin halim. Kemudian Allah memberikan berita gembira tentang datangnya anak yang baik, yaitu Nabi Ismail. Enggak. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan teknis. Ya karena ada kopi, makanya jadi ada kesalahan teknis. Walesannya. Kopi suruh belanja nih. Iklan. Kopi. Maaf ya. Ya, hitung-hitung sambil break dikit lah. Nabi Ibrahim itu, Bu, dalam sejarah hidupnya tidak pernah dia menolak atau bahkan menawar perintah Allah. Masih ingat nggak ketika dia diperintahkan untuk sunat, langsung dilaksanakan. Hitan. Nggak ada pisau, jadilah dengan kampak. Karena ingin segera melakukan. Nabi Ibrahim juga nggak pernah tuh disuruh untuk dia konfrontasi dengan Namrud, dia beranikan dirinya untuk konfrontasi dengan Namrud, walaupun taruhannya nyawa. Dia nggak pernah untuk menolak. Lagi sayang-sayangnya sama anaknya, dia harus mengirim Ismail dan Hajar ke sebuah askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zizarin inda baitikal muharram. Satu tempat yang tandus yang nggak ada pohon-pohonan dan air. Jadi tidak ada satupun keraguan dalam Nabi Ibrahim. Tapi berbeda ketika ada yang namanya
datang lewat mimpi. Maka ayat selanjutnya mengatakan falamma balagha mausya qala ya bunayya ini arafil manam. Ketika anaknya ini Nabi Ismail sudah bisa untuk diajak bekerja seumuran 10-12 tahun, Nabi Ibrahim ini arafil manam, saya melihat dalam mimpiku, dan ini hanya mimpi Nabi ya, jangan dikut-ikutin. Yang namanya mimpi Nabi itu jadi wahyu. Beda sama mimpi kita dikejar pocong, dikejar anjing ya. Kalau Nabi itu wahyu, selalu urusannya dengan perintah. Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Inni ara fil manami anni azbahuka. Sungguhnya aku menyembelih engkau. Fanzur madza taro. Ya. Maka Nabi Ibrahim itu ngobrol sama Nabi Ismail. Ya. Ngobrol sama Nabi Ismail. Kata Nabi Ismail, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan saja. Insyaallah aku akan jadi anak yang sabar. Ya. Lalu berdua itu mereka jalanlah. Ya. Berdua berjalan meninggalkan Siti Hajar di rumah menuju satu tempat yang tinggi di Bukit Mina, Bukit Pengorbanan. Ya. Maka seketika kemudian ketika dia sudah membaringkan anaknya Nabi Ismail, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tutup. Pasti. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sudah direbahkan Nabi Ismail, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka ada panggilan dari langit. Jadi sudah sudah ditutup, kemudian terasa sudah sebenarnya Nabi Ibrahim itu sudah menarik belatinya. Tentu dalam keadaan yang merem Nabi Ibrahim. Nggak mungkin melek bunuh anak ya kan. Datang dari langit, wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau sudah melaksanakan apa perintah Allah di dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya itulah balasan bagi orang-orang yang baik. Apa perkataan Nabi Ibrahim? Inna hadza lahwal balaul mubin. Ini benar-benar adalah cobaan yang sangat besar. Nabi Ibrahim saja selevel nabi seperti beliau, ya kan? Ulul azmi itu sampai inna hadza lahwal balaul mubin. Berat sekali. Beda ujian Nabi Ibrahim dengan kita. Kalau kita misalkan ban kempes belakang aja udah ya Allah ujian apa lagi? Kena macet aja ya kan, ya Allah azab apa lagi? Tapi Nabi Ibrahim yang diuji Allah dengan berbagai macam peristiwa hidup, itu inna hadza lahuwal bala. Inilah satu ujian dari Allah yang tidak akan pernah diulang kepada manusia manapun juga, kecuali Nabi Ibrahim. Yang menariknya adalah, ternyata ada yang ketiga. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami ganti Nabi Ismail itu dengan sesembahan atau sembelihan yang besar. Artinya apa? Ketika kita berkorban kepada Allah, tidak akan ada yang hilang. Justru akan bertambah. Nabi Ibrahim tidak pernah kehilangan Ismail, tapi bertambah satu kambingnya. Kita berkorban untuk kantor, berkorban untuk siapapun, bisa saja hilang. Tapi berkorban kepada Allah tidak akan hilang, bahkan bertambah. Law of sacrifice number 3. Yang terakhir. Yang keempat. Perhatikan artinya itu. Wa tarakna alaihi fil akhirin.
Dan kami akan berikan pujian kepada Nabi Ibrahim pada generasi yang akan datang. Kenapa? Karena dia berkorban. Pengorbanan kita hari ini akan dikenang hari esok. Tidak ada orang yang akan sia-sia berkorban kepada Allah. Tidak ada yang sia-sia. Akan dikenang sampai hari esok. Nih, aku tanya nih, soal terakhir. Kenal dengan tokoh ini? Siapa? Kenapa kenal? Saudara. Kenapa kok Pangeran Penegoro dikenal, dipuji sampai sekarang? Karena dia berkorban. Tadi Bu, watarokna alaihi fil akhirin. Kami berikan hadiah pujian bagi Ibrahim di masa yang akan datang. Orang berkorban hari ini, jangan harapkan hari ini akan dikenang, tapi yang akan datang Allah sudah jamin. Ya, di Penogoro kenapa terkenal? Karena pengorbanan. Oh, bukan karena saudaranya Mbak Iri. Bukan karena saudara Mbak Iri. Kenal sama ini? Kenal sama ini? Siapa dia? Ya, Hamka. Kenapa kenal? Ya, satu ini satu. Kenapa kenal dengan Hamka? Karena pengorbanan. Untuk aku habis. Kok tahu? Kenal sama ini? Kenapa kau kenal sama dia? Banyak pengorbanan. Sama saja, karena pengorbanan. Masya Allah. Masya Allah. Loh, siapa yang kenal dengan Mbak Dian? Dia akan tahu bagaimana pengorbanan. Betul nggak? Watarokna alaihi fil akhirin. Masa yang akan datang, Mbak Dian akan dikenal. Walaupun Mbak Dian sudah meninggal nanti ya kan. Mbak Diva, siapa Mbak Dian? Siapa pendirinya dia? Dia yang berkorban, dia yang... Ya kalau najemin nantilah pasal 5 ada najemi ya. Tibian juga ya kan. Jadi kalau misalkan Mbak Dian seperti ini, sabar Bu. Ini gua kasih tahu aja ya kan. Mbak Dian itu walaupun aku kesel kadang-kadang sama dia, cuman aku nggak bisa untuk mengatakan karena melihat dari dekat bagaimana pengorbanannya dulu sampai sekarang. Ya, sekarang aja nggak ada yang mau kan 4 bulan kan di sini. Biasa aja ya. Kita kan hubungannya hate and love. Kadang benci, kadang cinta gitu kan. Nah. Nih, minggu kemarin saya palakin dia nih, mic. Satu lagi kabel ini sama apa tuh namanya? Apa namanya tadi ya? Kabel sama ini dia. Mbak Diva belum punya ini. Mahal nih. Ini mahal juga, ini juga mahal. Mau kepada siapa saya mau nanya? Kalau bukan sama dia. Kenapa kok kau Mbak Dian? Karena dia pasti mau berkorban. Betul nggak? Kalau saya mau tanya, mau minta sama siapa? Pastilah. Padahal ini buat Mbak Diva, tinggal di sini, taruh di sini. Saya akan kasih kepada orang yang dia siap berkorban untuk Mbak Diva. Dan siapa orangnya? Tuh dia. Ini karena dibeliin aja ini. Ya. Jadi berkorbanlah. Berkorbanlah. Nggak ada ruginya. Nah, pertanyaannya bagus. Aku sudah berkorban. Pertanyaannya berkorban untuk siapa dan untuk apa? Kalau kita berkorban untuk Allah, Allah dunia akhirat akan menolong kita. Betul nggak? Kau berkorban untuk kantor, oke, kau kantor dapat ya kan hasilnya. Di dunia, di akhirat nggak bisa. Al-Quran, kita berkorban untuk Al-Quran, ngapal Quran, baca Quran, dapat nggak? Dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kita adalah orang-orang yang gemar berkorban. Dan ingat, law of sacrifice. Hukum hidup ini adalah pengorbanan. Mau dekat pada tujuan, berkorbanlah. Jangan mau dekat-dekat dengan tujuan kalau tidak mau berkorban. Semakin besar pengorbanan, maka semakin dekat dengan tujuan hidup kita. That's it. Zaman sekarang susah kan yang nyari pemimpin begini kan. Nah, itu. Apalagi yang ujung sana no.
Yang ujung sono kayaknya kerudungnya sama ya. Sama. Iya sama. Iya, demikian semoga bermanfaat. Kita kembalikan kepada MC kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Selamat melaksanakan ibadah Idul Adha. Moga-moga kita semua adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah dengan iman dan takwa.